Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tika Al-Fajri dengan NPM A1A020055, Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Bengkulu. Pada video kali ini, Tika akan membahas mengenai akhlak, yaitu pengertian akhlak, pembagian akhlak, serta keutamaan akhlak yang mulia. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu mengenai pengertian akhlak. Kata akhlak berasal dari bahasa Arab, al-khul yang berarti tabiat, perangai, tingkah laku, kebiasaan, dan kelakuan. Akhlak secara terminologi berarti tingkah laku seseorang yang didorong oleh suatu keinginan secara sadar untuk melakukan suatu perbuatan yang baik. Sedangkan secara istilah, akhlak adalah sifat yang tertanam di dalam diri seseorang manusia yang bisa mengeluarkan suatu dengan senang dan mudah tanpa adanya suatu pemikiran dan pemaksaan. Kata akhlak diartikan sebagai suatu tingkah laku, tetapi tingkah laku tersebut harus dilakukan secara berulang-ulang. Tidak cukup hanya sekali melakukan perbuatan baik atau hanya sewaktu-waktu saja. Pengertian akhlak menurut para ahli dalam Islam diantaranya yang pertama, yaitu menurut Ibnu Muskawai, yaitu akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa seseorang yang mendorongnya untuk melakukan perbuatan tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan. Yang kedua, yaitu menurut Abu Hamid Al-Ghazali, yaitu akhlak adalah sifat yang terpatri dalam jiwa manusia yang darinya terlahir perbuatan-perbuatan yang dilakukan dengan senang dan mudah tanpa memikirkan dirinya, serta tanpa adanya renungan terlebih dahulu. Yang kedua yang akan kita bahas yaitu mengenai pembagian akhlak, yaitu akhlak terpuji atau akhlakul mahmudah dan akhlak tercela yaitu akhlakul masmumah. Yang pertama, akhlak terpuji atau akhlakul mahmudah. Akhlak karimah menurut sebagian besar ulama sama dengan mempunyai makna yang mulia, sedangkan akhlak mahmudah mempunyai arti yang terpuji. Rasulullah SAW adalah figur yang paling sempurna dalam hal akhlak, sehingga kita diwajibkan untuk meneladaninya, sebagaimana yang disampaikan dalam Quran Surat Al-Ahzab yang artinya, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak mengucapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhlakul mahmudah meliputi sifat sabar, jujur, rendah hati, dermawan, sopan, gigih, rela berkorban, adil, bijaksana, lembut dan santun, tawakal, dan sebagainya. Yang kedua yaitu akhlak tercela atau akhlakul masmumah. Akhlakul masmumah adalah tingkah laku tercela yang dapat merusak keimanan dan menjatuhkan martabat seseorang, serta akan menyebabkan orang tersebut mendapat kemurkaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dijauhkan dari kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhlakul masmumah ini harus dijauhi karena dapat mendatangkan mudarat bagi dirinya sendiri maupun orang lain. Hal ini terdapat dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Ali Imran ayat 19 yang artinya, sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Tiada berselisih orang-orang yang telah diberi Alkitab, kecuali sesudah datang pengetahuan kepada mereka karena kedengkian yang ada di antara mereka. Barang siapa yang kafir terhadap ayat-ayat Allah, maka sesungguhnya Allah sangat cepat hisabnya. Dan beberapa contoh akhlakul masmumah yaitu sifat sombong, iri, dengki, tamak, hasad, takabur, ghibah, dan sebagainya. Yang ketiga yang akan kita bahas yaitu mengenai keutamaan akhlak mulia. Akhlak yang mulia memiliki banyak sekali keutamaan, diantaranya yaitu yang pertama, orang yang memiliki akhlak yang bagus adalah sebaik-baiknya manusia. Yang kedua, orang yang memiliki akhlak yang mulia menjadi orang yang paling dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, akhlak yang mulia merupakan tanda kesempurnaan iman. Yang keempat, akhlak mulia merupakan bagian penting dalam agama. Yang kelima, akhlak yang mulia akan mengantarkan ke derajat orang yang senantiasa mengerjakan puasa dan salat malam. Yang keenam, akhlak mulia berat timbangannya di akhirat. Dan yang ketujuh, orang yang memiliki akhlak yang mulia mendapat jaminan surga. Baiklah teman-teman, mungkin pada video kali ini itu dulu yang dapat Tika sampaikan. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Tika akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.